Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiani Fadilur Rahman dengan NIM 2410911210063. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dan kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang anatomi ya. Hari ini anatominya berkenaan tentang sistem kardiorespirasi ya, yang mana ini merupakan gabungan dari eh, kardiovaskular dan juga respiratori itu pun respirasi. Dan juga kita akan bahas klinisnya sedikit. Kayak ini dengan dosen pengampu ya. Mohon izin Dr. Roski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, akan saya mulai. Oke, jadi untuk pokok pembahasannya atau outcome ini saya telah membagi menjadi kepada tiga ya. Karena memang pada dasarnya ada tiga juga. Oke, yang pertama itu adalah anatomi respiratori ataupun anatomi pada sistem pernafasan. Lalu ada anatomi pada kardiovaskular, yakni jantung dan pembuluh darah. Lalu juga ada anatomi klinis di sistem kardiorespirasi yang tadi. Oke. Nah, yang pertama itu ialah anatomi respiratori. Jadi di sini berdasarkan sistem anatominya, anatomi respirator itu dibagi menjadi dua, yakni upper tract dan lower tract. Nah, untuk bahasa anatominya ya berdasarkan sumber buku ajar kedokteran yakni Sobota itu disebut dengan tractus respiratorius superior. Tractus itu seperti sebuah saluran. Respirator itu adalah pernafasan dan superior itu merupakan atas. Jadi ini saluran nafas atas. Jadi di bagian ini nanti ada tiga organ, ya, tiga organ yang berperan pada upper tract ini. Yang pertama itu ialah nasus ataupun hidung, lalu akan berlanjut pada faring dan laring. Sedangkan pada bagian lower tract-nya, yakni sistem pernapasan bawah, itu dimulai dari trakea, yang mana nanti dia akan berlanjut ke bronkus, lalu ke bronkiolus, dan juga pulmo ataupun paru-paru. Nah, jadi yang pertama itu ialah nasus ataupun hidung. Nah, ini tuh dimulai dari yang namanya ini nares. Jadi nares itu merupakan bisa kita bilang sebagai lubang hidung. Lubang hidung yang ada dua di depan ini itu disebut dengan nares, yang mana nanti dia akan berlanjut lagi yakni ke em, dalam sini yang disebut dengan kavitas nasi atau rongga hidung. Nah, di antara kavitas nasi ini ada dua kan ya? Ada dua. Itu ada sebuah pembatas ataupun sebuah sekat yang disebut dengan septum nasi. Jadi septum itu merupakan pembatas. Nasi itu adalah hidung. Nanti dia akan berlanjut ke dalam sini ya, dalam koana ini juga pembatas. Lalu beri ke nasofaring, lalu ke palatum. Ini ada juga palatum mole yang merupakan langit-langit dari mulut. Nanti dia akan sehabis dari koana ini, dia akan turun ya ke bawah nasofaring, ke bawah. Nah, di hidung ini juga ada beberapa kartilago ya. Kartilago, ada kartilago alaris mayor, letak di sini, depan sini. Dan juga ada kartilago septinasi, yang letaknya di bagian bawah hidung. Ini seperti daun di bawah hidung. Nah, juga ada dua, bukan dua sih, lebih dari dua ya. Ada tiga, di sini kartilago alaris mayor, namun karena dia ada tiga, jadi dia akan disebut dengan jamak. Jadi ada cartilaginous alaris minores. Lalu kita lanjut saja ke bagian. Nah, jadi bagian di bagian setelah vestibulum nasi ini, nanti kan di sini kan dia ada tadi kavitas nasi kan. Nah, itu ada dua regio. Yang pertama itu ada regio respiratoria, yakni saluran buat kita bernafas, dan juga regio olfaktoria, yang ini tujuannya untuk mencium. Seperti ini. Lalu di sini juga ada kongka. Kongka nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Mungkin slide langsung saja. Oke, di sini juga ada anatomi di faring. Faring ini terbagi menjadi tiga lagi. Berdasarkan regionnya, yang pertama itu adalah nasofaring, yang mana ini letaknya dekat dengan nasus ataupun hidung, makanya disebut dengan nasofaring. Lalu ada yang kedua, yakni orofaring, yang ini berdekatan dengan oral ataupun mulut. Lalu juga ada laringofaring, yang artinya ini adalah berbatasan langsung, bagian faring yang berbatasan langsung dengan laring.
Ini merupakan gambaran sketsa aja ya, sebuah skema, bukan skema sih, sketsa, sebuah ilustrasi saja. Ini dari kavitas nasi tadi dia kan karena ada ini pembatas ke warna dia akan turun. Nah, nanti di sini juga dia ada beberapa pembatas seperti tadi, ya dia akan turun ke sini. Mungkin aku nggak terlalu dapat menjelaskan lebih banyak karena sisi waktu ya. Nah, ini adalah gambaran aslinya jika tadi itu merupakan ilustrasi. Nah, bisa dilihat pada kavitas nasi ini dia ada sebuah lipatan-lipatan itu ya. Lipat-lipatan ini sebagai aliran buat kita bernafas terus disebut dengan kongka ya. Ada tiga kongka yang paling atas ini disebut dengan kongka nasalis superior karena letaknya paling atas. Lalu yang di tengah-tengah ini ada kongka nasalis media dan ada yang paling bawah kongka nasalis inferior. Di antara kongka-kongka ini dia ada sebuah saluran yang lebih kecil lagi, sebuah lipatan kayak gitu, itu disebut dengan meatus. Yang dimana adalah jalannya udara untuk masuk. Disebut dengan meatus. Jadi ya seperti yang tadi ada tiga juga yang di atas disebut dengan meatus nasi media, yang di meatus nasi superior, yang di tengah meatus nasi media dan paling bawahnya adalah meatus nasi inferior. Nah, di sini juga ada sebuah lubang ya buat bernafas juga. Ini disebut dengan ostium, pharyngeum, tubae, auditoriae atau yang juga biasa disebut dengan ostium, pharyngeum, tubae, auditivae. Ini hubungannya nanti dia akan berkenaan dengan telinga. Makanya disebut dengan auditoriae. Ini juga ada seperti sebuah struktur ya dari tonsila faringea, tonus tubarius, recessus pharyngeus, dan jika ada terus levatorius, ini adalah sebuah pelika di atas levator veli platini. Ya, sekarang mungkin langsung lanjut saja ke laring. Laring ini juga sepertinya kurang lebih sama ya. Laring itu dia setelah dari hidung dia akan masuk udara, dia akan masuk ke sini dan ke sini, ke sini, ke sini. Nah, laring. Jadi, laring ini dia lanjutan dari struktur epiglottis. Ya, ada epiglottis yang akan membuka, dia akan berlanjut ke sini. Nah, bagian atas ini disebut dengan pelika vestibularis, sedangkan bagian bawah disebut dengan pelika vokalis. Di antara dua pelika ini ada vestibulum, namanya vestibulum laringis. Ya, mungkin sudah cukup. Sudah. Kita langsung ke berikutnya aja ya, karena kita tidak ingin berlama-lama. Kayak apa ada tinggal tidak ada. Nah, untuk larin ini tadi dia juga memiliki beberapa kartilago. Ada dua kartilago yang di bagian sini ada kartilago cuneiformis dan juga kartilago corniculata. Juga ada ligamentum. Langsung ke larin. Nah, ini merupakan em, contoh ya contoh dari larin organ larin tadi. Nah, lalu kita akan bahas tentang trakea. Jadi trakea ini merupakan sebuah saluran lanjutan untuk bernafas ya. Diletakkan di sini. Kalian bisa mencipta masing-masing. Jadi pada trakea ini dia ada beberapa kartilago. Bukan beberapa kartilago, ya ada beberapa kartilago ya satu kartilago tapi jumlahnya banyak. Kartilagonya yakni kartilago trachealis. Kartilago trachealis ini dia seperti sebuah cincin seperti itu, cincin. Ini jumlahnya banyak. Ada sekitar 16 sampai 20 cincin kartilago pada manusia itu. Nah, dari banyak cincin ini dia akan membentuk sebuah jamak kan, maka disebut dengan cartilaginous tracheales. Umumnya pada manusia normal, panjang trakea itu sekitar 10 sampai 13 cm. Nah, tapi pada jadi tidak semua cincin itu dia bentuknya itu betul-betul bulat. Ada juga yang bagian depan ini berlubang. Nah, ini disebut dengan uh, Paries membranaceus. Nah, otot-otot yang ada pada kartilago ini disebut dengan musculus trachealis. Ya. Nah, lalu nanti setelah trakea ini dia akan bercabang. Percabangan ini disebut dengan bifurcatio tracheae. Karena bifurcatio itu artinya percabangan. Kalau dia bercabang, nah percabangan dari bifurcatio tracheae ini akan membentuk sebuah organ lanjutan yang disebut dengan bronkus. Ya, jadi
Setelah dia bercabang dexter kayak ini, dia akan membentuk sebuah bronkus yang disebut dengan bronkus principalis. Ini terbagi menjadi dua, yakni bronkus principalis dexter dan juga bronkus principalis sinister. Jadi yang kanan ini dexter dan yang kiri ini sinister. Ya. Nah, ini ada jarak dan sudut itu sekitar 70 derajat. Lalu setelah setelah dia bercabang menjadi bronkus principalis, dia akan bercabang lagi menjadi bronkus lobaris. Nih, dan pembagian lebih banyak ya. Ada bronkus lobaris superior dexter, bronkus lobaris superior sinister, bronkus lobaris medius, dan banyak lagi. Setelah dia bercabang menjadi bronkus lobaris tadi, dia juga akan bercabang lagi menjadi bronkus segmentalis. Ya, dia akan bercabang, bercabang, bercabang. Nah, saat dia bercabang nanti, dia akan menemui sebuah struktur lanjutan, yakni organ baru ya. Ini disebut dengan bronchiolus. Oke, bronchiolus ini juga akan ada tiga ya. Tiga sih, dua aja. Yang pertama itu bronchiolus terminalis. Lalu setelah terminalis, ada juga bronchiolus respiratorius yang gunanya ini adalah untuk membantu pernapasan. Setelah itu nanti dia akan berlanjut di titik alveolus. Setelah selesai, kita langsung ke pulmo. Ini di pulmo ini atau paru ini ada beberapa titik ya. Ada 4 titik. Hmm. Pada pulmo ini dia ada beberapa pars ya. Ada pulmo, ada pars costalis yang mana ini bagian pulmo yang ataupun paru yang menghadap ke arah tulang kosta ataupun tulang rusuk bagian depan. Sedangkan ada juga pars mediastinalis ataupun yang menghadap ke bagian kosong di tengah-tengah perut ini yang makanya dia disebut dengan pars mediastinalis karena dia menghadap ke mediastinum. Dan juga pars diafragmatika karena dia menghadap ke diafragma. Ya, oke, ada sedikit apa ini. Oke, maaf ada sedikit gangguan. Nah, pada pulmomediastinum ini dia juga akan terbagi lagi menjadi mediastinum superius, mediastinum anterius, dan juga mediastinum inferius. Ini adalah bagian pulma di sini dan ini adalah bagian tengah mediastinumnya. Ya, nah pulmo itu dia terbagi menjadi dua, ada pulmo dexter dan pulmo sinister. Pada pulmo dexter dia itu terbagi menjadi 3 lobus. Ya, sedikitnya ada tiga, satu, dua, tiga. Nah, di pulmodexter ini dia ada 3 lobus. Pada yang lobus paling atas disebut dengan lobus superior. Bagian tengah lobus medius dan bagian bawah adalah lobus inferior. Nah, yang membagi ini, yang membelah ini itu disebut dengan sebuah garis yang disebut dengan visura. Jadi visura yang tarik lurusnya ke bawah ini disebut dengan visura obliqua, sedangkan yang membagi ke tengah-tengah antara superior dan medial ini disebut dengan visura horizontalis. Pada bagian atas pulmo itu disebut dengan apex pulmonis, sedangkan bagian bawahnya disebut dengan basis pulmonis. Sedangkan di pulmo bagian sinister itu hanya terdapat 2 bagian lobus, yakni superior dan inferior, dan juga cuma ada satu visura, yakni visura obliqua. Oke, ini adalah bagian tampak dari posterior pulmo ya. Ini ada ya di ini ada hilum, ada bronkus, ada arteri. Ini ada fasies-fasiesnya ini menghadap ke basis pulmonis yang menghadap ke diafragma. Dan kita lanjut ke bagian jantung ataupun core ataupun kardio. Nah, jadi jantung ini secara sebetulnya jika kita implementasikan ke bentuk sederhana, itu bentuk seperti ini. Jadi dia bentuknya tuh agak unik ya, karena dia agak meruncing ke bagian bawah kiri sini, ke bagian apex sini, dia agak meruncing gitu loh. Bagian belakang jantung itu disebut dengan basis, bagian kirinya tuh akan menghadap ke arah pulmodexter, sedangkan bagian kanannya, bagian kiri akan menghadap ke margo obtusus, alis juga akan menghadap ke pulmo sinister, bagian bawah juga akan menghadap ke diafragma.
Hmm. Pertama-tama kita mulai dari perikardium. Jadi jantung ini memiliki beberapa lapisan ya. Jadi lapisan paling bawah itu disebut dengan perikardium. Lalu di tengah-tengah nanti dia ada miokardium dan bagian paling dalam itu disebut dengan endokardium. Nah, di sini ada jantung yang utuh. Kita akan jelaskan mungkin di sini saja ya. Karena mungkin nanti ada sebuah organ yang lebih detail, tapi aku jelaskan di sini aja ya. Jadi jantung ini terdiri dari beberapa bagian, ya ada empat. Mungkin kita bisa dulu pernah mengenal dengan istilah serambi ya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, kita jelaskan di sini dengan bahasa anatomis. Jadi jantung itu memiliki empat bagian, yakni um, atrium dan juga ventricle. Atrium itu letaknya ada di sini, ya, bagian umum, dan ini dan ventricle di bawahnya, sini dan sini. Jadi atrium itu kita bisa jelaskan di sini. Oke. Nah, kita langsung jelaskan saja ya alurnya nanti. Jadi atrium itu dia akan memompa darah. Jadi dari vena cava superior ini dia akan memompa darah masuk ke atrium kiri. Nah, atrium kiri ini dia akan memompa darah lagi ke bagian ventricle kiri yang di bawah ini. Di ventricle kiri ini dia akan memompa darah ke truncus pulmonalis ke sini. Yang nanti dia akan kembali dan masuk ke atrium, tapi atrium maaf ini atrium kanan ya, atrium dextrum, juga ventriculus dextrum, yang nanti dia akan ke truncus pulmonalis, jadi dia akan berlanjut ke atrium sinister. Di atrium sinister dia akan lanjut ke ventriculus sinister yang dia akan memompa lagi ke aorta dan akan memompa darah ke seluruh tubuh. Yang mana darah ini yang dipompa ini juga mengandung oksigen ya, yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen. Nah, pada bagian anatomi jantung itu ada apex ya, di bagian paling runcing di bawah. Ini juga ada baca kecil lah ya. Kita langsung. Nah, yang lebih detail tadi di atrium kanan, atrium dextrum itu dia terdapat seperti sebuah rongga gitu ya. Rongga gitu disebut dengan uh, auricula ya. Ini auricula ini merupakan ruang tambahan. Jadi pada atrium dextrum ini nanti dia akan ada sebuah katup. Ini ada katup yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Ini antara atrium dan ventriculus itu juga ada sebuah katup penghubung. Jadi ada beberapa serabut otot ya yang disebut dengan musculus papillaris dan juga trabecula septomarginalis. Dia ini merupakan serabut ataupun otot-otot yang membuat hubungan dengan katup tadi. Saja ini ke atrium sinistrum ini orang lebih sebenarnya sama aja sih. Dokter. Ada koordinating dinaik ya yang lupa saya sebut. Nah, lalu kita akan membahas anatomi dari katup. Jadi katup-katup ini ataupun valva bahasa anatomisnya itu ada empat ya, sebetulnya ada empat. Jadi ini katup. Ini pertama ini valva annulus fibrosus, valva trunki pulmonalis. Dan ini valva aorta. Lalu ini adalah valva kita sebut ke katup aja ya. Ini merupakan katup pulmo. Ini adalah katup aorta dan ini katup dari AV. Ini AV itu apa? Itu merupakan atrioventricular. Uh, ini adalah katup dari AV kanan. Jadi ini katup yang ada hubungan yang menghubungkan maksudnya antara atrium dan ventricle tadi. Jadi di antara itu ini nanti ada sebuah katup ini kita imajinasikan saja seperti jantung yang dipotong lintang tengah-tengah lalu di bagian katupnya ini. Pada bagian yang kanan ini disebut dengan trikuspid karena ada tiga ini ada bikuspid karena ada dua. Ini juga ada arterinya, ada arteri koronaria yang merupakan arteri yang memvaskularisasi jantung ya. Ini banyak banget banyak arteri yang memvaskularisasi sekeliling jantung. Dan juga ada sinus koronarius ini merupakan eh, bagian-bagian yang juga memvaskularisasi jantung. Ini adalah untuk kelistrikan bagian jantung. Jadi jantung ini juga dapat menghasilkan listrik sendiri tanpa bantuan dari organ lain. Nah,
Sumber listrik utama ya, tenaga utama dari jantung itu dia berawal dari sebuah struktur yang dinamakan nodus atrialis ataupun nodus SA, yang mana ini merupakan pacemaker utama dalam jantung yang akan menghasilkan listrik. Nah, di sini dia akan menghasilkan listrik dan akan menyebarkannya sedikit ke bagian sini pada interatrial bundle. Lalu dia utamanya akan menghasilkan dan mendorong listrik ini untuk ke bagian nodus AV, dan nodus atrioventricularis. Di sini akan terjadi perlambatan impuls listrik. Lalu pada nodus AV dia akan menyebarkan lagi listriknya ke sini, ke sini, ke sini, yang dinamakan bundle of hairs ataupun berkasis. Yang mana tugas dari berkasis ini akan menghantarkan listrik lagi ke serabut-serabut kecil di ujung-ujung sini yang disebut dengan serabut Purkinje. Lalu kita akan membahas terakhir untuk anatomi klinisnya. Jadi anatomi klinis sebetulnya banyak ya, tapi kita sebutkan satu-satu saja. Yang pertama ada torakosentesis, yang mana ini merupakan eh, prosedur medis untuk mengeluarkan cairan dari rongga pleura menggunakan jarum. Jadi masukkan jarum itu melalui ICS ataupun spatium intercostales ke cavum pleura. Nah, jadi karena rongga pleura itu terletak antara pleura visceralis yang melapisi paru dan juga pleura parietalis yang melapisi dinding dada. Ini dilakukan biasanya pada ICS 7 sampai ICS 9 pada garis aksilaris tengah, dan ini jarum dimasukkan ke tulang iga untuk menghindari cedera pada vena, arteri dan juga saraf interkostal yang terletak di bawah dari kosta tadi. Ini berikutnya ada epistasis yang merupakan pendarahan di rongga hidung. Jadi ini sering berasal dari plexus pembuluh darah di septum nasi. Ini lokasinya biasanya paling sering di ini ya, di plexus Kieselbach ataupun litus area di septum anterior. Lalu yang berikutnya pada kardiak respirasi, kita langsung ke perikarditis aja. Oke. Jadi karena namanya perikarditis, ini merupakan sebuah peradangan pada dinding jantung ataupun pada perikardium. Jadi ini terdapat lapisan yang membungkus dan akan sedikit membengkak. Peradangan ini akan menyebabkan nyeri dada yang tajam, jadi akan bertambah saat inspirasi dan berkurang saat duduk membungkuk ke depan. Berikutnya ini ada tamponade perikardial yang merupakan kondisi di mana cairan itu berlebihan, seperti darah dan juga eksudat menumpuk di ruang perikardial dan menekan jantung. Nah, karena perikardium ini kan tidak elastis ya, jadi dia akumulasinya cepat, bahkan sedikit cairan bisa menekan jantung dan menghambat pengisian ventrikel. Ya, penanganannya ini menggunakan pengeluaran cairan dari rongga perikardium ini harus dikeluarkan ya. Dan ini juga ada stenosis yang merupakan penyempitan abnormal pada lumen organ ataupun pembuluh. Ini biasanya contohnya di pada stenosis katup jantung itu biasanya pada pituitary aorta seperti gambar ini, dia akan menyulitkan aliran darah dan menyebabkan hipertrofi ruang jantung terkait. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.